Allah yang kita sembah itu diantara nama Asmaul Husnanya adalah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Salam artinya damai. Dan puncaknya nanti kita akan masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kedamaian. Wa adkhilnal jannata darassalam. Orang yang menempatkan kedamaian itu namanya muslim. Maka dalam sholat kita katakan hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Masya Allah, tabarakallah, malam ini damai sekali suasananya, walaupun tidak semua orang bisa melihat. Jamaah ramai sekali dari awal mungkin 1 kilometer tadi sampai sekarang. Yang saya bingungkan, apa tak ada tangan lapang di kampung? Jamaah semuanya itu melimpah ruah. Jadi kenapa tadi ribut? Karena semua mau melihat, semua mau menengok. Karena diancam Habib Mahdi kalau ribut-ribut kawin pulang, akhirnya mereka kena. Ini masyarakatnya damai, aman, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menyebabkan turun berkah. La tanaza'u, jangan kelahi. Wa tafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, akan kehilangan semangat. Kalau kita berkelahi, tak ada kedamaian, hilang semangat, putus asa, dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat. Saya mau kedatangan Ustaz Abdul Somad yang dulu bertengkar, bertikai, menjadi damai, berteman, berkawan, bersahabat. Jangan setelah Ustaz Abdul Somad pulang, apa efek ceramah tausiah Ustaz Somad? Sebelum Ustaz Somad datang, kami alhamdulillah damai. Sesudah dia datang, kami hancur lebur. Kedatangan, mudah-mudahan semua rombongan malam ini, semua kedatangannya membawa keselamatan, kedamaian. Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa kedamaian untuk semesta alam. Damai yang pertama adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu orang yang menebarkan kedamaian? Muslim. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisan. Yang pertama kali min lisan, penjara. Penjaranya 2 lapis. Lapisan yang pertama namanya gigi. Lapisan yang kedua namanya bibir. Sudah ditutup dalam 2 lapis, tapi dia keluar juga. Inilah namanya lisan. Gara-gara lisan ini orang masuk surga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gara-gara lisan ini orang timbangannya nanti di akhirat berat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bin azim. Gara-gara lisan ini nanti orang dapat syafaat dari Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gara-gara lisan ini orang dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia mengajarkan kebaikan, wa tawasau bil haq wa tawasau bil haq. Gara-gara lisan ini orang nanti akan mendapatkan pahala nasihat. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Ini hebatnya lisan. Gara-gara lisan ini orang mendapatkan syafaat Al-Quran. Man qara Al-Quran, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia mati dalam keadaan istiqomah, membaca, menghafal, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran, maka dia orang paling mulia. Khairukum, orang paling mulia di antara kamu, man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi hebatnya amal lisan, amal lidah. Tapi jangan lupa, gara-gara lisan ini juga kita kehilangan amal.
Mana dia amal bisa hilang gara-gara lisan? Orang yang ghibah, menceritakan aib orang lain, hilang amalnya. Siapa lagi yang hilang amalnya? Orang yang kalau kata-katanya menghujat ajaran agama Islam, maka batallah Islam juga gara-gara amal lisan. Lisan adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah lisan kita bernilai tasbih, tahmid, takbir, sholawat, zikir. Sejak malam ini sampai hari kiamat tidak termasuk orang yang bisa menjaga lisan. Tapi zaman sekarang orang lisannya bagus, jempolnya rusak. Apa maksud Pak Ustaz ini lisannya bagus, jempolnya rusak? WhatsApp tak berhenti, mulut bisa ditahan tapi tangan kirim sana kemari, adu domba namimah, adu domba ghibah, luar biasa. Tapi masyarakat kita semuanya bisa menjaga ini. Siap menjaga lisan kita? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, sampai nanti masanya mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan kami buat berbicara. Kalau di dunia ini mulutnya berbicara, tapi nanti sampai masanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut bisa menjawab apa saja. Tapi nanti di akhirat sampai masanya, sekarang siapa yang punya mulut, siapapun bisa menjawab. Kalau tak pandai menjawab, bisa menyewa orang untuk menjawab. Insya Allah banyak pengacara yang siap untuk membela. Betul? Banyak juga pengacara. Tapi begitu sampai di hadapan Allah nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung pun tak bisa membela. Wa ummihi wa abi, ibu kandung tak bisa membela. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa membela istri. Wa bani, anak-anak juga tidak bisa. Kenapa? Karena lisan terkunci, tertutup. Yang akan berbicara adalah tangan, yang akan bersaksi adalah kaki. Semua kaki yang hadir malam ini bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki ini sudah melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua tangan malam ini bersaksi di hadapan Allah bahwa dia menghayal ke tempat pengajian. Ustaz Somad, mata kami tak bisa melihat Pak Ustaz. Insya Allah nanti keluar bisa ditengok. Mungkin panitianya menganggap takkan datang jamaah mungkin gitu. Saya masih bingung, saya berpikir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pikiran saya bercabang dua, antara mau menyampaikan sesuatu dengan bertanya-tanya, mengganjal dalam pikir bagi seluruh jamaah di Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua. Kalau kalian mengundang Ustaz Abdul Somad, kalian urus saja izin baik-baik. Insya Allah Kapolres pasti ngasih izin, betul? Dibuat di tanah apa? Nanti orang itu 1 kilo di masjidnya orang itu. Kalian buat nama apa? Insya Allah datang umat Nabi Muhammad.
Gampang ya insya Allah. Kalau takut hujan, jangan pergi dukun. Minta sama habaib, berzikir, kita baca Rabbul Antam, Rabbul Adat, berzikir insya Allah. Nah, kalaupun khawatir, buat alternatif dua. Buat di tanah lapang, nah nanti kalau hujan, masuk atau pilih kita di laut semua. Rasanya tidak. Adapun masalah duit tak ada. Ustaz Somad itu ustaz yang tidak pernah minta naik pesawat mesti duduk di kelas eksekutif, tidak pernah minta mesti di bintang 5. Ustaz Somad itu tidak minta kirim DP. Ustaz Somad tidak minta pakai patokan sekian 10 juta, enggak. Dan siap dari sistem masyarakat umat Muhammad SAW datang dan siap dalam pulang mik sebesar ini boleh lihat suara berdua itu ngomong agak cuma saya orangnya yang memang tak mau marah-marah pelan-pelan. Cuma saya kasihan aja dengan tidak lama ini nanti keluar kami terbalik katanya mobil dibalik tapi itu tadi payah keluar susah dia balik lagi ke kaji kita berangkat keluar balik lagi ke kaji kita bahwa kalau mau damai yang pertama adalah min lisan dan lisan, yang kedua wali. Nah, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan dan lidah, wayadi dan dari tangan. Apa itu maksud dari tangan? Tangannya insya Allah tidak ada menempeleng orang, tidak ada pukul. Apa nama kampung kita? Ajik. Awas. Masjid Jami Baitul Iman Desa Rajik. Tidak ada orang Rajik ini yang suka main pukul, main tempeleng, betul? Mungkin dulu pernah ada, tapi sudah meninggal. Tidak ada orang Rajik ini yang kasar. Kalau kasar orang Rajik ini, bayangkan dia datang dari 1 kilo kalau dengan ustaz tak nampak, mungkin lebih hadapnya tak masuk. Mungkin udah unjuk rasa nih, gunakan Ustaz Somad, gunakan bersama. Orang Rajik ini tangannya insya Allah baik-baik semua. Tapi kata tangan kita bisa meluluh lantakkan kebun orang, pagar orang, sampan orang. Maka orang akan dituntut di hadapan Allah tangannya. Lalu kemudian tangan ini bisa menggeser panjang sepadan tanah. Sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Ini batas kebun, ini batas tanah. Tiba-tiba jam 12 malam tengok tetangga tidur digeser agak sejengkal. Sempit kubur kita, Pak. Saya melihat bagaimana menggali kubur. Kubur itu ternyata digali meterannya bukan pakai meteran biasa, pakai bulu, pakai bambu. Dari mana Ustaz tahu? Saya datang ke tempat menggali kubur, begitu sampai di sana, cuma saya berdua dengan tukang gali. Saya tanya yang lain mana Pak? Bapak salah jadwal kejuruan gitu ya. Gimana kalian mengukur kubur ini? Mengukur kubur itu pakai bulu, pakai bambu Pak. Kenapa tak pakai meteran? Karena kalau pakai meteran takut salah, nanti kubur ini mengecil, disalahkan yang tukang gali. Tapi kalau pakai bambu, nanti kalau tak sesuai panjangnya, keluarga mengamuk. Kenapa salah ukur? Tak mungkin salah ukur, panjang. Rupanya bisa kubur itu menyempit. Siapa ini? Inilah orang tangannya yang suka menggeser sempadan tanah. Jadi siapa-siapa yang suka menggeser sempadan tanah, hasilnya menjepit tanah. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, suka menggeser sempadan tanah, matinya dijepit tanah. Tanyalah penggali kubur yang sudah banyak menyaksikan berbagai macam fenomena di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dia termasuk yang selamat tangannya insyaallah. Selamat lisan, selamat tangan, selamat hati. Tentu hati ini juga tak bisa diam. Mulut bisa diam, tangan bisa diam, tapi hati tak bisa diam berkata-kata. Nampak orang besar, hati ucapkan. Nampak orang kecil, hati ucapkan.
Orang yang sebelah kanan bercakap, kenapa lo Ustaz Somad itu menengok kiri aja dari tadi? Kata orang kiri, kenapa lo Ustaz Somad itu ke kanan aja dari tadi? Orang depan juga bercakap, kenapa lo Ustaz Somad itu disediakan kursi tapi tak mau duduk? Bapak Ibu kan tahu, saya ceramah itu memang di tanah lapang. Tanah lapang itu ingat itu. Di jalan-jalan saya dekat menengok jamaah. Karena orang menengok saya selama ini dari YouTube. Betul? Menengok saya setahun sekali di TV. Saya jadwal saya bukan saya datang bolak-balik tiap bulan. Sumatera Selatan saya kasih setahun cuma 3 kali. Lalu kemudian Palembang memberikan jatahnya sudah 4 tahun saya tak datang ke Bangka Belitung. Maka orang berduyun-duyun. Kalau disukat lagi si mata orang malam, mungkin ada 3 goli. Jadi orang mau tengok. Kalau ceramah Ustaz Somad kan kita selalu dengan ceramah dia gitu ya. Kami cuma mau menengok dia, macam mana bentuknya. Kalau juga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu tidak pernah bisa berhenti dia. Makanya ketika turun ayat, sampai lupa ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, au tukhfuha, atau tak kau cakapkan, kau simpan saja, yu'azibukum billah, kamu tetap akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlintas di hatimu tak kau cakapkan, hanya sekedar terlintas saja. Makanya daripada terlintas di dalam, kamu saya cakapkan. Itu maka saya cakapkan tadi, biar semua orang tahu, yu'azibukum billah, kamu akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu turun ayat itu, berdatanglah sahabat menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku tak sanggup. Kalau begitu tak sanggup kami ya Rasulullah. Kalau semua yang terlintas di hati kami nanti akan dihitung, tak sanggup. Karena semua yang terlintas di hati kita akan dihitung. Menengok bini orang, menengok laki orang, menengok anak orang, menengok. Oh, hitung semuanya, kami tak sanggup. Karena manusia tak sanggup, turunlah ayat setelah itu. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak menghitung sesuai di atas kemampuan manusia. Makanya kalau hati kita berkata-kata, bercakap macam-macam, maka langsung kita tekan dia dengan berzikir. Boleh dia bercakap-cakap. Kenapa Ustaz itu, kenapa suara itu, kenapa dia tak nampak, kita sudah datang dari jauh, berapa dari sinetron kita hilang malam ini. Mestinya, itu kan yang perempuan, kan yang lagi-lagi, kita mestinya main kaklik malam ini. Bapak-bapak TNI, Polri di tengah kesibukannya bisa hadir malam ini. Dan tengok dari bapak-bapak polisi, Babin Usaha, Babin Kaptipmas, hadir semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Hati yang berkata-kata itu, kalau kaki kita berkata-kata, maka cara menekan. Kalau tangan bisa dibiarkan, kalau mulut bisa didiamkan. Kalau hati, bagaimana cara mendiamkannya? Banyak orang katanya cara mendiamkan hati, tulis dalam buku. Judul bukunya pakai bahasa Melayu. How you can stop your mind? Bagaimana cara menghentikan pikiran supaya pikiran dia? Maka kata dia, pejamkan mata, fokus mendengar napas. Katanya bisa mendiamkan pikiran. Cara mendiamkan pikiran itu cuma satu. Kalau kita fokus ke napas kita, pikiran kita tetap juga berkata-kata. Tetap berkata-kata, betul? Cara mendiamkan pikiran itu cuma satu. Bagaimana kau mati? Mati kalau berhenti dia begitu. Orang Islam tidak disuruh untuk menghentikan pikiran. Karena kalau menghentikan pikiran berarti mati. Cara menghentikan pikiran adalah dengan mengingat Allah, berzikir, mengagungkan Allah.
maka dengan itu segala kelelahan pikiran menjadi hilang. Maka dari Habib Mahdi mengajak kita tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, sholawat, itu semuanya untuk supaya pikiran jangan macam-macam. Macam-macam pikiran, macam-macam pikiran, macam-macam pikiran, macam-macam pikiran. Nengok rumah orang besar, kenapa rumah dia besar? Padahal dia orangnya tak sholat, tak puasa. Ini gak banyak apanya, pelihara aja, pelihara tuyul. Menengok orang punya jodoh menikah, kenapa dia menikah? Aku sudah kerja, sudah punya duit banyak, kenapa tidak? Macam-macam pikiran. Maka membuat stok pikiran itu tak lain tak bukan adalah cara menghentikan pikiran-pikiran jahat. Caranya adalah dengan berzikir. Menengok sebelah kanan ini, apa ini sebelah kanan ini pakai dinding kayu warnanya kuning. Macam-macam pikiran. Maka cara menghentikan pikiran itu adalah dengan cara berzikir. Zikirnya apa? Terserah. Zikir yang awal-awal adalah istighfar. Astaghfirullah. Karena masa lalu kita penuh dengan dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Yang tak berdosa tolong angkat tangan. Kalau ada angkat tangan, kita akan ukur dengan 3. Yang pertama, tak berdosa itu karena dia bayi. Nampaknya tak ada yang bayi. Yang kedua, kalau dia ngaku tak berdosa berarti pikun. Nampaknya tak ada yang pikun. Baik tidak, pikun tidak. Tinggal yang ketiga, gino. Karena ketiga-tiga orang ini dicabut akalnya. Bayi akalnya belum datang. Pikun akalnya sudah lewat. Gila akalnya kena cabut. Makanya yang wajib sholat itu balik berakal. Yang wajib puasa itu balik berakal. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat kita tak sholat, 3 kemungkinan. Pak Ustaz, lagi buka sembahyang, Pak Ustaz, lagi kau bayi? Enggak. Lagi kau pikun? Enggak. Berarti ketiga. Ustaz Somad ini katanya menjaga lisan, tapi lisannya kasar sekali. Yang tersinggung pasti tak sembahyang. Kalau sembahyang mana dia tersinggung? Ruginya mana? Ya orang ini kawan semua. Tapi orang ini sembahyang. Kunci mendengar ceramah saya tak satu dia, tahu sama namanya, tahu sama tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik mati. Saya ini orangnya tak kuat mengingat Pak Ustaz. Saya mau dengar ceramah Pak Ustaz boleh, silakan. Tapi saya tak ingat Pak Ustaz. Jangankan jamaah, saya yang berceramah pun tak ingat. Tak apa-apa juga kata saya terjawab. Tapi jangan khawatir, walaupun tak menulis, kita tak pakai kitab, kita tak baca kitab, kita tak nulis. Semua sudah terekam di dalam kamera. Dan nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Salah juga berarti. Allah. Setelah bersih dosa-dosa kita dengan istighfar, baru lagi isi dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah. Yang ketiga baru salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Apakah lafaznya mesti yang sama macam diajarkan Ustaz Somad? Enggak.
Lafaz istighfar banyak. Ada orang istighfar yang pendek, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada pakai lagu, astagfirullah. Ada yang bersuara keras, astagfirullah. Ada yang tak bersuara. Jangan disalahkan orang yang beristighfar kuat. Mungkin dia merasa bukan dia sangka Tuhan itu peka. Ada orang beristighfar kuat, astagfirullah. Lalu kemudian kita ini, jangan kau beristighfar kuat-kuat, karena Allah tidak peka. Dia juga bisa jawab, aku beristighfar kuat, bukan aku bilang Allah peka. Aku beristighfar kuat supaya setan pergi, jangan lagi mengisi ini aku, udah masuk kamu. Ini jangan kita mudah menuduh orang, karena orang juga punya dalil dan bukti, betul. Bagi kita yang tak suka menengok orang beristighfar kuat, maka jangan kita suhuzon sama dia. Sesungguhnya dia beristighfar kuat itu juga mengajak kita supaya dosa kita juga terampuni kepada Allah. Tapi kalau ada orang beristighfar di samping saya kuat, saya tidak terganggu. Saya terganggu Pak Ustaz dengan orang beristighfar kuat-kuat. Berarti kau sakit gigi. Enggak Pak Ustaz, gigi saya tidak sakit, berarti kau sakit hati. Karena kalau hati kau bersih, kau tidak akan pernah terganggu dengan istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Karena ucapan-ucapannya datang dari Nabi, karena cakapnya datang dari Rasulullah, dan dia sedang menyebut Allah. Kalau dua kemungkinan tidak ada, takkan mungkin tersinggung, tidak mungkin sakit zahir, tidak mungkin sakit batin, maka insya Allah tak mungkin dia terganggu dengan ucapan zikir. Cakap saya ini betul atau salah? Kalau dia bilang salah kasih tahu, jangan tersinggung. Dan saya tidak pernah tersinggung kalau saya dikatakan Ustaz ceramahnya salah. Di mana letak salahnya? Ustaz ceramahnya tak betul. Di mana letak tak betulnya? Itu kemarin di handphone saya banyak ceramah Ustaz tak betul. Ceramah itu betul, pakai tahu tak ada. Kita tonton dari awal sampai akhir. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah bahas bagaimana supaya damai, jaga 3 kedamaian. Damai lisan, damai tangan, damai hati dan sebetulnya berpikir itu di sini apa di sini? Coba kita berpikir sebentar. Pikir sebentar ya. Saya hitung 10 kali kita berpikir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita ambil kesimpulan. Berpikir itu sebetulnya di sini apa di sini? Kalau Bapak Ibu masih bisa menjawab, berarti masih berpikir. Tapi kalau ada yang menjawab, aku tak tahu. Berarti memang tak ada otak. Enaknya di Bangka Belitung, di Sumatera Selatan, dibanding daerah lain, siapa yang tak ada cara berpikir, tak punya dia alat untuk berpikir, datanglah kemari. Kenapa? Karena di sini pasti ditanya orang. Kenapa? Pasti ditanya. Kalau ada pedagang kan ditanya. Saya tak tahu di sini. Tapi kalau di Palembang itu ditanya, ada otak. Pikir itu berawal dari jantung, lalu naik ke otak. Naik ke hati. Darah itu menyemburnya dari jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah, berdegup, berdetak. Itulah yang diisi dengan Allah. Zikir ismu zat yang dikatakan para ulama itu Allah, 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 Allah. Mau tarekat Qadiriyah, mau tarekat Syaziliyah, mau tarekat Sammaniyah, mau tarekat Khalwatiyah, mau tarekat Naqsabandiyah, mau tarekat apapun namanya, pasti semuanya menyetujui zikir ismu zat. Di mana letaknya? Di jantung. Allah, 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 Allah. Dari jantung itulah dia naik ke otak. Jadi kalau ada yang mengatakan, berpikirku di sini, berpikirku di sini, dua-duanya betul. Dari sini naik
kemari, menyebar ke mata, menyebar ke hidung, menyebar ke telinga, menyebar ke tangan, seperti peredaran darah, dan setan mengalir di situ. Asy-syaitanu yajri majra dam, setan mengalir dalam aliran darah. Jadi kalau ada orang mengatakan aku ini sudah tak diganggu setan lagi, berarti darahnya sudah tak mengalir. Selama darah mengalir, selama jantung berdetak, selama jantung berdegup, maka setan masih tetap berjalan. Kapan setan ini berakhir tugasnya? Ingat, setan sampai sekarang belum pensiun. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Itu setan datang terus. La'umiyannahum, aku akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam dalam jasad. Ruh bersemayam dalam jasad, jantung berdetak, darah mengalir dari jantung naik ke otak. Terus hati di mana Pak Ustaz? Hati itu di tengah. Nanti pergi ke rumah sakit, kan ada di rumah sakit itu gambar manusia yang sudah dibuka kulitnya. Nah, nampak di situ. Yang namanya hati itu di tengah, namanya liver. Makanya orang sakit hati disebut dengan sakit liver. Hati itu di tengah, jantung itu di sini. Tapi karena kita udah selalu menyebut jantung hati, kita gabungkan aja dua-duanya. Namanya jantung, kaulah jantung hati. Tapi terjemahan qalbu yang benar adalah jantung. Jantung itu sebesar tangan sekepal. Makanya Nabi mengatakan ala fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada sekepal, ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang sekepal, segumpal ini baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Itulah maka jantung itu diperbaiki dengan zikir Allah, 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 Allah. Karena setan berbisik bukan ke telinga. Karena di luas di sufi, di sudur, setan berbisik di dada. Dada yang sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Dada sebelah kiri di jantung, itulah dia berbisik. Maka jantung itulah disikirkan supaya jangan sampai. Tapi dia tetap berbisik. Berhenti kita berbisik dia. Makanya kata Syekh Abdullah As-Sa'ani, berzikir sekuat-kuatnya sampai bisikan dia tak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada kawan berbisik bagaimana? Kau tak usah bermusik, tak usah pengajian. La ilaha. Kalau dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang segumpal sekepal ini baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka dia pun menjadi rusak. Maka jadi rusak tangan, jadi rusak kaki, jadi rusak. Makanya ketika dalam doa tahajud Nabi meminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Kenapa di antara yang tiga ini jantung dulu? Karena yang pertama kali berdetak adalah jantung. Setelah jantung berdetak lalu kemudian mendengar. Setelah mendengar barulah melihat. Itu yang bisa menyusun hanya dokter spesialis kandungan. Yang pertama kali berdetak dalam tubuh manusia ini jantung. Setelah jantung berdetak telinga mendengar. Setelah telinga mendengar mata menengok. Dan ketika mati begitu juga. Yang pertama kali berhenti berdetak adalah jantung. Setelah jantung berhenti berdetak, telinga tak mendengar. Setelah telinga tak mendengar, maka mata pun tak bisa menengok, tapi dia tetap melongo. Jadi kalau ada kawan sahabat jamaah ini sudah tidak bisa mendengar, tak bisa menengok, berarti sesungguhnya jantungnya sudah tertutup. Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Enak ceramah diraji. Kan orangnya hafal Quran. Konek dia. Cerdas lah. Dan itu pula
tahu kan seperti tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 3 kali mesti dijaga dengan baik. Jantungnya baik, hatinya baik, telinganya baik, pandangannya baik. Karena kalau sudah 3-tiganya rusak, jantung rusak. Dan orang kalau mati itu kan pasti karena siapa dulu kan waktu sama datang keras itu datang ya ada. Kemana diserang meninggal mendadak karena serangan. Ada disebut orang karena serangan Putin ke Ukraina. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjaga jantung kita ini dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa orang berzikir itu kepalanya bergoyang-goyang, Pak Ustaz? Tanya sama dia, bukan kepala. Oh, kenapa waktu zikir dari kepala kau bergoyang? Kamu tengok orang bergoyang, dia menggoyangkan kepala itu mengatakan tidak, la ilaha illallah. Nafas Allah itu jantung. Kalau tarikat Syattaniyah diputar dari belakang tengkuk ini, la ilaha illallah. Kalau sebagai tarikat tidak berputar, hanya ke kanan saja, ke bahu kanan, la ilaha